Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang gerak vertikal, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran pada gerak vertikal. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan perbedaan dan hubungan antara gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Yang kedua, memahami cara untuk menghitung ketinggian, kecepatan, dan waktu suatu benda pada keadaan tertentu. Yang ketiga, memecahkan masalah yang berhubungan dengan gerak vertikal. Yang keempat, mengkorelasikan gerak vertikal dengan kehidupan sehari-hari. Gerak vertikal memiliki 3 jenis, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal. Sebelum membahas lebih jauh, coba perhatikan gambar yang ada pada video. Di dalam gambar ini, terlihat seorang anak yang sedang melempar bola ke atas. Maka, apa yang akan terjadi? Ya, bola yang tadi dilempar ke atas akan kembali lagi ke tanah. Nah, di dalam fisika, gerak benda saat dilempar ke atas dan kembali lagi ke tanah disebut dengan gerak vertikal. Apa itu gerak vertikal? Gerak vertikal adalah gerak lurus berubah beraturan dalam arah vertikal dengan percepatan yang konstan. Berapa nilai percepatan yang konstan? Nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau kalau di dalam soal tidak ditulis berapa nilainya, kita bisa menulisnya dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kenapa 10 meter per sekon kuadrat? Alasannya agar lebih mudah dalam menyelesaikan perhitungan. Selanjutnya, persamaan yang akan digunakan dalam gerak vertikal. Persamaan pertama yaitu ada VT sama dengan V0 ditambah GT. Persamaan kedua, H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H, di mana VT itu adalah kecepatan sesaat dengan satuan meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. T adalah waktu dengan satuan second. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan nilai yang konstan yaitu 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Sekarang dilanjutkan dengan jenis gerak vertikal. Untuk jenis yang pertama yaitu gerak jatuh bebas atau GJB, yang kedua gerak vertikal bawah atau GVB, dan yang ketiga adalah gerak vertikal ke atas atau GVA. Untuk membedakan GJB dan GVB, coba perhatikan gambar 1 dan 2. Manakah yang GJB dan manakah yang GVB? Pada gambar pertama ini adalah sebuah kelapa yang jatuh yang tanpa kecepatan awal. Sedangkan pada gambar kedua, ini ada seseorang yang sedang mendribel bola. Kalau mendribel berarti ada gaya. Nah, kalau ada gaya berarti ada kecepatan awalnya. Berarti yang GJB adalah pada gambar pertama, yaitu buah kelapa yang jatuh tanpa adanya kecepatan awal. Sesuai dengan pengertian dari gerak jatuh bebas, yaitu gerak benda yang jatuh dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal, yang artinya kecepatan awalnya sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan yang digunakan untuk gerak jatuh bebas. Pada persamaan pertama, ada VT sama dengan G dikali T. Kalau waktu yang ditanya, maka rumus yang digunakan adalah T sama dengan VT per G. Persamaan yang kedua, ada H sama dengan setengah dikali G T kuadrat. Kalau T yang ditanya, maka rumusnya akar 2H per G. Dan persamaan yang ketiga itu ada VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Kalau VT yang ditanya, maka menjadi akar 2 kali G kali H.
Lanjut ke contoh soal dengan pembahasan sebagai berikut. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan contoh soal yang pertama, di mana soalnya ada sebuah kelapa jatuh dari pohonnya setinggi 2 meter. Tentukan waktu yang dibutuhkan kelapa untuk sampai ke tanah bila gesekan udara diabaikan. Kita buat diketahui V0 sama dengan 0 karena gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan, maka V0-nya sama dengan 0. Dan sebuah kelapa jatuh dari pohonnya setinggi 2 meter, maka H ini adalah 2 meter untuk ketinggiannya. Dan yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan kelapa untuk sampai ke tanah, maka yang ditanya adalah T. Kita gunakan persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat. Kita masukkan H-nya adalah 2 meter setengah. G ini adalah gravitasi yang bernilai 10. Yang ditanya T, waktu yang dibutuhkan kelapa untuk sampai ke tanah. Nah, kita masukkan di sini 2 setengah berarti 5T kuadrat. Karena yang ditanya adalah waktu, maka di sini kita keluarkan 5T kuadrat sama dengan 2. T kuadrat sama dengan 2 per 5. 2 dibagi 5. Sini aja. T kuadrat sama dengan 2 bagi 5, 0,4. Karena T-nya kuadrat, maka kita cari T akar 0,4. Untuk menghilangkan pangkatnya kita akarkan hasil dari T ini. Akar dari 0,4 adalah 0,63 second. Jadi waktu yang dibutuhkan kelapa untuk sampai ke tanah adalah 0,63 second. Gerak vertikal bawah atau GVB. Gerak vertikal bawah yaitu gerak benda yang jatuh dari ketinggian tertentu dengan kecepatan awal. Artinya, kecepatan awalnya tidak boleh 0. Kalau kecepatan awalnya 0, berarti dia GJB. Dan ini adalah persamaan yang berlaku dalam GVB. Untuk persamaan pertama, itu ada H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Untuk persamaan yang kedua, itu ada VT sama dengan V0 ditambah G dikali T. Untuk persamaan yang ketiga, itu ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. Kenapa tanda yang digunakan positif? Karena arah bendanya menuju ke pusat bumi atau ke bawah. Lanjut ke contoh soal dengan pembahasan sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Soalnya adalah bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah bangunan bertingkat dengan kelajuan awal 10 meter. Berarti diketahui V0 sama dengan 10 meter per second. Dan tiba di tanah setelah 2 second. Berarti T adalah 2 second. Yang ditanya, tentukan kelajuan bola ketika menyentuh tanah. Berarti yang ditanya adalah VT. Kita gunakan persamaan VT sama dengan V0 ditambah G dikali T. Kita gunakan persamaan ini ya. Kita masukkan V0 sama dengan 10 ditambah G, karena G tidak disebutkan di dalam soal dan kita tahu kalau gravitasi itu bernilai 10, maka G sama dengan G-nya kita masukkan angka 10 dan T-nya 2.
Di sini 10 ditambah 10 kali 2, 20. Hasil akhirnya 10 tambah 20 sama dengan 30 meter per sekon. Jadi kelajuan bola ketika menyentuh tanah adalah 30 meter per sekon. Kita lanjutkan dengan jenis berikutnya, yaitu gerak vertikal atas. Jadi, gerak vertikal atas adalah suatu benda yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal. Dan persamaan gerak vertikal atas itu sama persis dengan persamaan yang ada pada gerak vertikal bawah. Hanya saja, gerak vertikal bawah positif dan gerak vertikal atas negatif. Kenapa negatif? Karena gerak vertikal atas gerakannya berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Dengan persamaan gerak vertikal atas sebagai berikut. Untuk persamaan yang pertama itu ada H sama dengan V0 dikali T dikurang setengah G dikali T kuadrat. Persamaan yang kedua, VT sama dengan V0 dikurang G dikali T. Persamaan yang ketiga ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali H. Agar lebih jelas dapat dilihat pada gambar yang ada di dalam video. A itu posisi awal bola sebelum dilempar ke atas, dan D adalah ketinggian maksimum bola. Dapat dilihat juga bahwa kecepatannya semakin berkurang. Untuk gerak vertikal atas pada ketinggian maksimum itu kecepatannya sama dengan 0. Jadi, kalau di dalam soal yang ditanya adalah H maksimum, maka VT-nya sama dengan 0. Lanjut ke contoh soal dengan pembahasan sebagai berikut. Oke, pada contoh soal yang ketiga, di sini soalnya sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal 20 meter per sekon. Berarti diketahui V0 sama dengan 20 meter per sekon. Dan kita juga tadi membahas kalau ketinggian maksimum pada gerak vertikal ke atas itu VT-nya sama dengan 0. Jadi VT sama dengan 0. Karena setiap yang ditanyain ketinggian maksimum, VT-nya selalu 0. Yang ditanya adalah ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut. Berarti H maksimum. Kita gunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali H maksimum. Kenapa dikurang? Karena gerak vertikal ke atas itu selalu persamaannya dikurang. Kalau gerak vertikal ke bawah, persamaannya ditambah. Jadi kita masukkan nilai pada rumus. VT-nya sama dengan 0, V0 sama dengan 20 kuadrat dikurang 2 dikali G. Nilai gravitasi itu selalu 10. Yang ditanya H maksimum. Karena H maksimum tidak ada kan. Kita hitung 20 kuadrat sama dengan 400 dikurang 2 kali 10 20 H max. Yang ditanya itu tadi H maksimum. Jadi kita pindahkan di sini 20 H max, 400-nya turun. Kita selesaikan di sini yang ditanya tadi H max 400 dibagi sama 20. Kita coret. Kan ini bisa dicoret. Tinggal 40 dibagi 2, hasilnya 20 meter. Jadi
Ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut adalah 20 meter. Untuk menguji kemampuan dalam memahami materi, silakan kerjakan soal latihan berikut ini. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.